Nah, oke ya. Jadi selanjutnya kita masuk ke materi manage file using command line tool. Jadi kita melakukan manajemen file ya, atau directory pun ya. File dan directory itu menggunakan perintah command line ya, perintah CLI. Oke, kita lanjut. Nah, manajemen file ini umumnya ya, baik itu di sistem operasi berbasis GUI maupun sistem operasi berbasis teks, itu melibatkan pembuatan, penghapusan, pengkopian atau penyalinan dan pemindahan file atau directory. Nah, selain itu directory dapat juga dibuat, dihapus, disalin dan dipindahkan. Jadi file dan directory itu hampir sama command lainnya ya. Saat bekerja di baris perintah ya, saat bekerja menggunakan command line, manajemen file memerlukan kesadaran akan direktori kerja atau direktori aktif saat ini untuk memilih sintaks jalur absolut atau jalur relatif sebagai yang paling efisien untuk tugas langsung. Nah, di sini ada aktivitasnya, misalnya mengcopy file. Nah, itu ada single source-nya itu cp. Nah, jadi copy file ini menggunakan perintah cp ya. cp file 1 menjadi file 2. Jadi cp-nya filenya menjadi file 2. Kalau multiple source-nya itu cp file 1, file 2, file 3 dan seterusnya. Begitupun juga dengan perintah move, itu menggunakan perintah mv, menghapus file itu menggunakan rm, membuat directory perintah mkdir, mengcopy directory hampir sama dengan mengcopy sebuah file tapi menambahkan opsi r di situ ya. Jadi kita dapat menggunakan perintah ini baik menggunakan single source atau satu kali perintah atau multiple source ya. Artinya mengerjakan beberapa lebih dari satu aktivitas dikerjakan dalam satu baris perintah. Oke, kita akan mulai. Create directory. Nah, untuk membuat directory itu digunakan perintah mkdir ya. Nah, kita coba contohnya. Saya kembali dulu, saya clear. Nah, untuk membersihkan layar itu perintahnya clear. Sekarang saya ls. Nah, sekarang contohnya saya ingin membuat directory video ya. Berarti perintahnya mkdir spasi video, enter. Nah, kemudian kita coba lagi mkdir video /watched misalnya, kita enter. Nah, perhatikan di sini mkdir video, kita di sini kita mencoba membuat directory watched di dalam directory video. Nah, di sini ada bacanya notes file directory video watched tidak ditemukan. Nah, ini kesalahan ketik ya. Yang kita membuatkan directory pertama itu adalah video diawali dengan huruf besar. Nah, di perintah kedua kita menggunakan huruf kecil. Jelas kesalahan typo ya. Jadi yang benar adalah mkdir. Kita lihat ls dulu ya. Nah, itu ada video. Jadi kita buat mkdir video /watched. Nah, watched. Nah, seperti ini. Harusnya
tidak terjadi error ya. Ini kan error ya, cannot create directory video watched. Nah, kita lihat isi dari video apakah sudah ada watched, ls spasi video ya, ls. Nah, itu sudah ada watched. Nah, gagal karena salah eja atau typo ya. Nah, oke. Nah, ada beberapa perintah boleh dicoba. Nah, misalnya menggunakan multiple. Nah, ini ada project X, project Y. Jadi ini teknik multiple. Jadi mengerjakan 2 kali aktivitas dalam satu baris perintah. Jadi maksudnya di sini kita dapat membuat 2 direktori sekaligus. Oke. Contoh mkdir project X dan project Y. Kita enter, kita lihat hasilnya akan ada ya. Kemudian ada opsi minus R besar itu. Kita lihat. Misalnya kita akan melihat ls minus R. Kita lihat videos misalnya dan video dan data. Kita lihat. Nah, ini kita dapat dengan menggunakan opsi R besar lagi. Ini kita dapat melihat isi 2 direktori sekaligus. Misalnya di direktori video kita di dalamnya itu ada watched. Di data itu ada blockbuster 1, OGG dan blockbuster 2. Nah, seperti itu. Sangat mudah ya. Nah, sekarang mengcopy sebuah file. Nah, untuk mengcopy sebuah file itu menggunakan perintah cp. Nah, tetapi jika ingin mengcopy direktori itu menggunakan opsi tambahan R. Contoh. Sekarang saya mau masuk dulu ke direktori data, cd data. Oke, kita ls. Nah, misalnya saya ingin mengcopy blockbuster 2 ODF menjadi blockbuster 3 ODF. Jadi perintahnya cp blockbuster 2 menjadi blockbuster 3.odf. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, kan ada blockbuster 3. Oke, nah seperti itu fungsinya. Misalnya kalau dia directory berarti harus menggunakan opsi R. Misalnya saya keluar dulu dari directory data. Nah, di sini ada project X, project Y. Misalnya saya ingin mengcopy project Y. Berarti kalau saya menggunakan cp project Y menjadi project Z misalnya. Nah, ini kan direktori ya. Kita coba apakah bisa. Nah, lihat, perhatikan. Gunakan opsi R ya untuk membuat direktori project. Jadi misalnya, nah, berarti kalau seperti ini untuk mengcopy direktori harus menggunakan opsi recursive min R. Nah, harusnya project Z sudah jadi. Oke, seperti itu ya untuk mengcopy sebuah file atau directory. Nah, ini ada contohnya. Kemudian, nah ini ada contoh-contoh yang lain. Selanjutnya untuk memindahkan sebuah file ya. Untuk memindahkan sebuah file kita harus menggunakan perintah mv. Nah, jadi perintah mv ini ada 2 sebenarnya. Bisa mengganti nama file ketika ada direktori yang sama dan fungsi memindahkan ketika ada direktori yang baru. Contoh. Sekarang di sini project Z. Oke, ketika saya begini perintahkan mv project
Z spasi project Y. Nah, MV project Z project Y. Nah, kebetulan project Z ada dan project Y ada, maka fungsinya ini MV di sini adalah memindahkan karena direktori project Y itu sudah ada. Kita coba enter. Nah, saya ls, harusnya project Z sudah tidak ada. Nah, dia dipindahkan ke project Y. Kita lihat ls project Y, harusnya di dalamnya ada project Z. Nah, itu kan. Nah, misalkan lagi fungsinya seperti ini, saya ls lagi MV project X menjadi project T misalnya, atau project A. Karena project directory project A itu tidak ada, maka posisi project X akan mengubah nama menjadi project A. Kita buktikan. Kita lihat ls project X sudah tidak ada, digantikan menjadi project A. Nah, itulah fungsinya MV. Begitupun juga dengan MV ini berlaku untuk file. Oke ya. Nah, ini ada contoh-contohnya. Silakan dilihat nanti modulnya. Selanjutnya terakhir adalah MV. Selanjutnya adalah menghapus file atau directory. Nah, untuk menghapus file atau directory kita menggunakan perintah rm. Nah, jika rm saja itu menghapus file, tapi untuk menghapus directory hampir sama dengan cp tadi, itu menggunakan opsi r ya. Oke. Contoh, kita akan membuat, sekarang kita masuk. Nah, saya masuk dulu ke, saya buat file dulu misalnya touch data titik txt. Saya buat multiple data ya, data kemudian data 2 titik odf. Oke, kita lihat. Nah, sekarang ada 2 data. Nah, untuk menghapus file kita bisa menggunakan perintah rm. rm spasi data titik txt. Kita enter, maka ketika ls nya data txt nya sudah hilang ya, karena sudah dihapus. Oke. Nah, kalau directory misalnya saya membuat directory coba mkdir directory coba. Kita ls. Nah, saya ingin menghapus coba, rm coba. Ini harusnya tidak bisa. Nah, dia adalah sebuah directory, maka untuk menghapusnya kita harus menggunakan opsi r coba, enter. Nah, seperti itu. Nah, misalnya saya ingin membuat mkdir. Nah, ini harusnya directory coba sudah tidak ada ya. Oke. Mkdir data x dan data y. Nah, salah tulis ya. Oke, kita lihat. Nah, sekarang saya isikan file, saya mau copy data 2 odf ke dalam data x. cp data 2 odf ke dalam directory data x. Nah, harusnya di dalam data x itu sudah ada data 2 odf. Nah, ini ada. Sekarang saya ingin hapus rm direktorinya, rm data x, enter. Oke.
kita enter. Nah, oke, bisa ya. Jadi dia harus menggunakan opsi R ya. Nah, misalnya kita ingin konfirmasi itu ada RI, kita coba. Kita akan menghapus data Y misalnya. RM data Y, karena dia direktori kita pakai opsi min R. Coba kita pakai opsi min RI, enter. Nah, nanti akan ada konfirmasi apakah data ini mau dihapus atau tidak. Jika pilih Y berarti ya, jika pilih no berarti tidak. Kita pilih Y berarti harusnya data Y hilang. Oke, seperti itu ya. Oke, selanjutnya, nah kita juga bisa menggunakan perintah rmdir. Nah, rmdir ini menghapus direktori jika kosong ya. Jika direktorinya kosong kita bisa menggunakan ini. Jadi ya boleh menggunakan rmdir, boleh menggunakan rm. Tapi rmdir biasanya difungsikan untuk direktori kosong ya. Oke. Materi kita sampai di sini.